Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Teaser dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas sistem pengereman, yang mana sistem ini merupakan sistem yang sangat krusial dalam menunjang performa kendaraan, terutama pada ajang kompetisi. Oleh karena itu, pada MotoGP terdapat teknologi yang sangat unik, yang merupakan bagian dari sistem pengereman yang dikenal dengan sebutan rem jempol atau rear thumb brake. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, untuk kawan-kawan yang gak keberatan, bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga loncengnya agar video-video seperti ini bisa bersaing di YouTube. Oke, ini dia pembahasan tentang rem jempol atau rear thumb brake. Seperti yang kita tahu, kendaraan dengan daya yang besar sudah seharusnya dilengkapi juga dengan teknologi yang sangat-sangat canggih. Mulai dari teknologi di sektor mesin hingga ke bagian luarnya. Termasuk juga di dalamnya desain bodi dan sistem pengeremannya. Kita rasa udah sewajarnya semua bagian ini dibalut dengan sains dan juga teknologi-teknologi yang canggih. Nah, yang bakalan kita bahas di video kali ini adalah salah satu sektor yang paling penting dan menarik, yaitu di sektor pengeremannya. Pada dasarnya, sama seperti motor balap lainnya, motor pada MotoGP juga menggunakan dua sistem pengereman, yaitu rem yang untuk mengendalikan putaran di roda belakang dan juga rem untuk mengendalikan dan mengurangi kecepatan pada roda depan. Dimana sudah tentunya nih, pada ajang kompetisi kedua rem ini memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, rem depan biasanya digunakan untuk menggunakan teknik lead braking. Biasanya sih teknik ini digunakan pada saat menyalip rider lainnya, dan begitu juga dengan rem belakang. Pada rem belakang juga punya fungsi yang tentunya sangat-sangat penting. Selain untuk mengurangi kecepatan tentunya, kalian juga pasti banyak yang udah tahu. Salah satu tugas utamanya adalah untuk menjaga kestabilan kendaraan. Dan yang kedua, rem belakang juga berfungsi untuk melakukan sebuah teknik yang dinamakan sliding. Teknik ini berfungsi untuk mempertahankan RPM agar tetap bisa mempertahankan putaran mesin sesuai dengan kebutuhan. Tapi, sayangnya, pada beberapa kondisi teknik ini bakalan sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena posisi tuas rem belakang yang sangat sulit digunakan saat berkendara menghadapi tikungan ke arah kanan. Alasannya seperti yang udah teman-teman semua tahu, kalau posisi tuas rem belakang itu berada di sebelah kanan bawah fairing. Dan bisa kita bayangkan, gimana jadinya kalau kendaraan lagi melewati tikungan miring ke arah kanan? Yap, pasti bakalan susah banget. Karena untuk melakukan pengereman aja pasti rider udah kesulitan. Apalagi kalau harus sampai menggunakan teknik sliding. Dan karena masalah inilah, maka inovasi baru pun muncul, yang dikenal dengan sebutan rear thumb brake atau rem jempol kiri, sesuai judul dan thumbnail kita nih. Untuk kalian yang baru dengar pasti bakalan bertanya, teknologi apa lagi nih? Jadi, rear thumb brake ini adalah pengembangan dari teknologi rem belakang konvensional, yang mana teknologi ini hadir dengan tambahan tuas rem belakang di sebelah kiri di bawah handlebar. Posisinya agak berdekatan dengan kopling. Dan kenapa harus dipasang di stang bagian kiri? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus masuk sedikit ke sejarahnya terlebih dahulu. Karena dari sinilah cikal bakal rear thumb brake itu terlahir. Jadi, rear thumb brake ini pertama kali muncul di Grand Prix Jepang sirkuit Suzuka pada 18 April 1993. Waktu itu seorang rider bernama McDouhan mengalami cedera kaki pada Grand Prix ASEAN, yang menyebabkan beliau harus menggunakan pembungkus kaki. Nah, berhubungan cederanya McDouhan ini tergolong parah, jadi pembungkus kaki yang digunakannya juga dibikin khusus. Terbuat dari karbon fiber yang membentuk lingkaran yang berfungsi untuk memperbaiki posisi kaki McDouhan. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, kalau pembungkus kakinya aja kayak gini, jangankan mau menekan pedal rem, naruh kaki di atas step atau footpacknya aja pasti bakalan susah banget. Belum lagi ditambah beban rem yang bisa mencapai 50 bar. Nah, dari sinilah secara terpaksa muncullah inovasi baru yang dikembangkan oleh insinyur dari pihak Brembo, dengan cara menambahkan lagi tuas rem belakang di posisi yang sangat unik di handlebar sebelah kiri sebagai solusi dari permasalahan McDouhan. Kenapa nggak di sebelah kanan? Ya, kita bisa bayangkan gimana susahnya kalau kita harus menekan rem sambil mengatur pedal gas. Itulah alasan mengapa rear thumb brake ini dipasang di sebelah kiri. Dan selanjutnya, dari yang awalnya itu dipakai untuk keperluan darurat, beberapa tahun dari ditinggalkannya,
Teknologi ini pada akhirnya dipakai kembali oleh pabrikan-pabrikan lainnya mulai dari Honda. Saat itu, Marquez dan Pedro Salah yang bersama-sama menguji teknologi ini untuk menilai seberapa besar efeknya dalam menunjang peningkatan performa rider pada ajang kompetisi. Lalu selanjutnya disusul oleh Yamaha dan juga Ducati yang juga nggak mau kalah untuk menggunakan teknologi perjempolan ini. Dan akhirnya pada GP Phillip Island 2014, teknologi ini pun mulai diaplikasikan pada ajang kompetisi, tepatnya digunakan oleh Lorenzo. Alasannya, dikarenakan karakter fast track dari Phillip Island sangat cocok untuk menguji penggunaan rear thumb brake ini. Dan pada musim berikutnya, lagi-lagi Yamaha memasang rear thumb brake ini ketika menjalani winter test kedua di Sepang 2015. Dari hal tersebut, Lorenzo melihat kalau teknologi ini bisa sangat bermanfaat dalam menghadapi tikungan-tikungan ke arah kanan, di mana pada posisi ini rider akan mengalami kesulitan untuk menekan pedal rem dengan kaki. Dan hal ini juga diperkuat lagi nih dengan statement dari Andrea De Vizioso, di mana beliau mengatakan bahwa rear thumb brake sangat-sangat membantu saat telapak kaki menginjak foot peg sebelum menikung dan mengurangi kecepatan saat berada di tikungan. Dan karena keuntungan inilah membuat rear thumb brake sekarang ini mulai beralih fungsi. Dari yang awalnya ditujukan untuk membantu McDuhan yang sedang cedera, menjelma menjadi teknologi yang sangat penting dalam menunjang performa pembalap saat melintasi tikungan. Sama halnya dengan Danilo Petrucci, Doi pernah menjelaskan juga seberapa penting rear thumb brake atau rem jempol ini, apalagi bagi pembalap yang memiliki postur badan yang tinggi. Teknologi ini akan menjadi teknologi yang krusial. Hal ini dikarenakan rider yang memiliki postur tinggi yang akan menghadapi tikungan akan membuka bagian lutut secara lebar sesuai kebutuhan, yang tentunya posisi kaki akan menjauhi bodi motor, dan secara refleks pada posisi ini telapak kaki juga akan bergeser dan berubah posisi menjadi lebih miring dan menjauhi tuas rem belakang. Tentunya karena posisi telapak kaki ini akan menyulitkan rider untuk menekan rem belakang. Kemudian ketika rider sudah di sisi dalam tikungan, kakinya akan kembali lurus dengan telapak yang berjinjit, sehingga hanya area depan kaki yang bisa menapak di foot peg. Dan sudah bisa dipastikan juga pada posisi ini tuas rem belakang akan sulit untuk dioperasikan. Oleh adanya kendala-kendala inilah menjadikan rear thumb brake sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan rider untuk menekan rem belakang saat menikung dan saat posisi kaki berjinjit. Petrucci juga menambahkan, rear thumb brake itu paling sering dipakai di GP JRS karena di sirkuit tersebut terdapat banyak tikungan dan lintasan lurus pendek yang diakhiri dengan tikungan ke kanan. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan soal rem jempol atau rear thumb brake di video kali ini. Saya Muhammad Khair undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Halo kawan-kawan semua, kita mau numpang ikut promosi nih. Untuk kawan-kawan yang lagi cari green screen murah untuk keperluan daring, kelas online dan lain-lain, sekarang kita udah sediain di online shop kita Gan. Green screen yang harganya nggak sampai 10 ribuan aja. Untuk kualitasnya walaupun murah nggak perlu diraguin kok, karena kayaknya ini sama kayak yang kita pakai di channel FT Share dan juga FT Play. Jadi nggak perlu ragu, langsung di order aja Gan. Dan kita juga punya produk-produk lain dengan harga tangan pertama tentunya, yang pastinya agan-agan masih bisa jual lagi. Untuk kawan-kawan yang tertarik, langsung aja cek link online shop kita di kolom deskripsi di bawah ya Gan.